Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kegiatan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu pengelompokan sampah. Perlu kalian pahami bahwasanya lingkungan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan lingkungan, manusia memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya agar hidup manusia terus berlangsung. Terkadang kita, manusia, lupa untuk memberi perhatian kepada lingkungan yang telah memberikan manfaatnya kepada kita. Lingkungan juga butuh untuk diperhatikan oleh manusia dengan cara menjaganya agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Lingkungan yang rusak akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Menjaga lingkungan tetap bersih merupakan tindakan mencegah agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Karena kondisi lingkungan yang bersih merupakan tanggung jawab setiap individu dan semua warga yang hidup di lingkungan tersebut. Faktor yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan ialah besarnya populasi manusia, mengingat manusia adalah penghasil sampah terbesar di bumi. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan limbah ataupun sampah. Pertanyaannya sekarang adalah, apa itu sampah? Sampah dapat didefinisikan sebagai sisa-sisa dari aktivitas manusia dan alam yang tidak memiliki nilai ekonomi. Biasanya dapat berupa sisa-sisa berbentuk bahan bagian dari tumbuhan ataupun hewan, dan dapat berupa benda-benda seperti kaleng, kaca, plastik, logam, maupun kertas. Sampah ini dihasilkan dari kegiatan manusia, dapat bersifat langsung maupun tidak langsung untuk dibuang ke lingkungan. Jumlah atau volume sampah umumnya sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang yang kita gunakan sehari-hari. Begitu pula dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang kita konsumsi. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, maka akan memberikan dampak negatif bagi manusia. Dampak yang akan ditemukan dari sampah yang tidak dikelola dengan baik adalah: pertama, gangguan kesehatan. Timbunan sampah dapat menjadi tempat pembiakan lalat yang dapat mendorong penularan infeksi penyakit mulai dari diare sampai pada gangguan pernapasan. Kedua, menurunnya kualitas lingkungan. Dan ketiga, menurunnya estetika lingkungan. Melihat dampak yang bisa ditemukan oleh sampah, maka sudah sepatutnya Anda tahu apa saja jenis sampah yang bisa ditemui di sekitar kita. Dilihat dari bentuknya, sampah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, di antaranya: pertama, sampah padat. Sampah padat merupakan sampah yang berbentuk dan tidak akan berubah bentuknya apabila tidak terjadi sebuah proses pengolahan. Sampah padat di dalamnya termasuk juga sampah yang umumnya bisa kita temui seperti sampah plastik, sampah dedaunan, hingga sampah yang berbahan logam. Kedua, sampah cair. Sama halnya dengan sampah padat, sampah cair bisa menjadi sangat berbahaya apabila tidak dilakukan pengolahan yang benar. Salah satu contoh sampah cair adalah hasil buangan oli kendaraan bermotor, oli mesin punya campuran kimiawi yang sangat berbahaya, terutama jika terbuang pada saluran air. Berdasarkan sumbernya, sampah dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, di antaranya: pertama, berasal dari manusia. Memang manusia menciptakan banyak benda yang bisa menjadi sampah di kemudian hari, akan tetapi manusia sendiri juga menghasilkan sampahnya secara langsung. Salah satu sampah yang berasal dari manusia adalah limbah kotoran yang dikeluarkan dari tubuh. Limbah tersebut harus diproses secara kimiawi agar bisa dimanfaatkan menjadi pupuk. Kedua, berasal dari alam. Memang sampah yang berasal dari alam termasuk salah satu proses yang berlangsung tanpa direncanakan. Salah satu sampah yang dihasilkan oleh alam adalah ketika buah-buahan atau dedaunan yang jatuh ke tanah dan mengalami proses pembusukan. 3. Berasal dari hewan. Hewan juga ternyata mempunyai sampahnya sendiri. Sama seperti manusia, ketika hewan telah selesai mengkonsumsi makanan, maka akan terjadi sebuah proses pembuangan kotoran. Kotoran dari hewan tersebut umumnya bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kandang karena sifatnya yang penuh akan nutrisi. Keempat, sampah konsumsi. Mungkin ada banyak dari Anda yang menyukai untuk makan makanan all you can eat. Namun nyatanya tidak semua makanan yang Anda ambil habis termakan. Secara rata-rata, restoran bisa membuang sampah konsumsi sisa sekitar 10 kg dalam sehari.
Sampah tersebut sangatlah mubazir dan bisa dicegah dengan berhenti makan sebelum Anda kenyang. Kelima, sampah hasil limbah radioaktif. Salah satu sampah yang paling berbahaya dan membutuhkan proses panjang adalah sampah hasil limbah radioaktif. Sampah jenis ini tidak akan bisa hilang dalam waktu yang singkat. Akan sangat berbahaya apabila terjadi bocoran sampah radioaktif karena akan bisa mematikan lingkungan yang berada di sekitarnya. Keenam, sampah industrial. Jenis sampah berdasarkan sumber yang berikutnya adalah sampah industrial. Sampah jenis ini juga membutuhkan penyimpanan dan pengolahan yang sesuai karena bisa sangat berbahaya apabila bocor dan mencemari lingkungan. Sampah industrial mempunyai kandungan yang tidak bisa hilang apabila tidak adanya proses pengolahan yang baik. Ketujuh, sampah hasil tambang. Salah satu sumber sampah berikutnya adalah sampah hasil tambang. Pertambangan adalah salah satu bentuk industri yang membutuhkan proses yang panjang. Selain itu juga hasil tambang akan mengeluarkan produk akhir berupa sampah yang berbahaya dan perlu diolah dengan proses yang benar agar tidak membahayakan. Setiap sampah tidak bisa disamakan dan membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda. Ada sampah yang perlu diolah dan ada sampah juga yang bisa hancur hanya dengan dikubur saja. Berikut jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya. Pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari berbagai bahan organik. Sampah jenis ini masih bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sampah organik harus dibedakan pembuangannya, yaitu dengan menggunakan tempat sampah yang berwarna hijau. Sampah organik di dalamnya termasuk dedaunan hingga sisa makanan yang masih dapat diurai kembali dan dijadikan kompos. 2. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang dibuat oleh proses mesin dan sangatlah sulit untuk diuraikan. Sampah anorganik membutuhkan pengolahan lagi agar bisa dimanfaatkan untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Plastik dan kaleng adalah contoh dari sampah anorganik dan membutuhkan proses untuk diolah kembali. Ketiga, sampah B3. Sampah B3 merupakan sampah yang punya kandungan bahan berbahaya dan beracun. Sampah dengan jenis ini membutuhkan pemrosesan yang lebih kompleks dan teliti. Sampah yang termasuk dalam kategori B3 adalah seperti sampah baterai ataupun bekas elektronik. Agar sampah tidak menjadi masalah yang besar di kemudian hari, kalian harus ikut berperan untuk menerapkan prinsip membuang sampah dengan baik di lingkungan sekitar, terlebih di kawasan yang memiliki jumlah penduduk yang padat seperti perkotaan. Kalian bisa mengendalikan sampah melalui pendekatan 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Contoh kegiatan reuse sehari-hari diantaranya: pilihlah wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang kali. Gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Gunakan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Gunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. Gunakan email atau surat elektronik untuk berkirim surat. Jual atau berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contoh kegiatan reduce sehari-hari diantaranya: pilih produk dengan kemasan yang dapat diatur ulang atau didaur ulang. Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah yang besar. Gunakan produk yang dapat diisi ulang, misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. Maksimumkan penggunaan alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Kurangi penggunaan bahan sekali pakai. Gunakan kedua sisi kertas untuk menulis dan fotokopi. Hindari membeli dan memakai barang-barang yang kurang perlu. Dan terakhir, recycle. Recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Contoh kegiatan recycle sehari-hari diantaranya: pilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Olah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Lakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang-barang yang bermanfaat.
Mengelola sampah dengan sistem 3R dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, dan tanpa biaya. Yang dibutuhkan hanyalah sedikit waktu dan kebolehan kita. Dengan 3R yang sederhana ini, diharapkan bisa memberikan dampak yang signifikan bagi penanganan sampah yang sering menjadi permasalahan di sekitar kita. Terakhir, pesan Bapak, apa yang kalian dapatkan hari ini silahkan diimplementasikan. Coba lakukan di lingkungan masing-masing. Ini saya akan memberikan manfaat. Dan akhir kata Pak ucapkan terima kasih.